Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tutma'innu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ataika wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathan qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ilmikum fid darain amin. Fa'alaika ya akhi birusukhil iman wa quwwatil yaqin wa ta'ati lil mahbub fa innal amal al qalila ma'al yaqini mudha'af ajruhu jazilun. Fa fil athar annahu ja'a rajulun ila Mu'adz radhiyallahu anhu faqala akhbirni an rajulain ahaduhuma mujtahidun fil ibadah katsirul ilmi qaliludz dzunub illa annahu dha'iful yaqin ya'tarihi syak. Faqala Mu'adz la yahbitanna syakku amalah. Qala fa akhbirni an rajulin qalilil amal illa annahu qawiyul yaqin wa huwa fi dzalika katsirudz dzunub. Fasakata Mu'adz an jawabi faqala ar-rajul wallahi la an ahbata syakkul awwal a'mala birri la yumhinna yaqin hadza dhunubu kulluh. Fa akhadha Mu'adz bi yadihi wa qala ma ra'aitu alladhi huwa afqa min hadza fata'ammal fadlal yaqin li ahlihi wahfadhil hurma bi husni dhanil mu'minin fa inna Allaha qad akhfa sirrahu fi khalqihi fafham. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan, diterangkan tentang sesuatu yang berkenaan dengan lemahnya iman. Kali ini yang dianjurkan dan yang diperintahkan kepada kita yaitu mengkokohkan iman, menguatkan keyakinan, dan melakukan ketaatan untuk yang kita cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatnya iman mendorong kita untuk tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Membuat kita tetap meninggalkan kemaksiatan, senang dalam kebaikan, dan tidak nyaman, tidak senang bila meninggalkan kebaikan, susah, sedih, gelisah ketika
meninggalkan kebaikan atau melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Dengan itu kita diperintahkan untuk mengkokohkan keimanan. Sehingga ketaatan kita meningkat, kebaikan kita semakin besar, banyak, keburukan kemaksiatan semakin berkurang. Sering kita sampaikan bagaimana di dalam kitab Zubat disebutkan kita untuk terus memperbarui keimanan, supaya tidak tertinggal, supaya selalu adanya tambahan, adanya peningkatan. Nah, itu semakin besar, semakin banyak ibadah-ibadah yang dilakukannya untuk mengisi waktunya dalam kehidupan dunianya. Lah kokohnya iman ini akan menguatkan keyakinan. Karena keyakinan itu tidak akan muncul kecuali setelah kokohnya iman. Kokohnya iman, muncullah keyakinan. Lah keyakinan itu ibarat akar yang kokoh, yang tidak mudah terlepas sekalipun besarnya badai, kencangnya angin, fitnah bertubi-tubi mendatanginya, tidak akan tercabut keyakinan darinya, tidak akan terlepas. Goyang mungkin, tapi terlepas, tercabut darinya enggak. Hanya goyang karena hembusan atau terjangan air. Goyang begitu aja, enggak mempengaruhi apapun. Ya, tidak mempengaruhi apapun. Ini kalau apa? Yakin. Nah, makanya kita diperintahkan untuk menguatkannya. Tidak hanya yakin, tapi menguatkannya. Nah, kalau sudah yakin, sudah kuat, tidak akan muncul bingung, tidak akan muncul gelisah dalam kehidupannya. Bahkan sekalipun tidak ada sesuatu apapun di kantongnya, di rumahnya, gak gelisah, gak bingung. Bahkan sekalipun dia memiliki tanggungan, istri ataupun anak, tenang. Bukan berarti membiarkan mereka kelaparan, enggak. Tapi menghadapi semuanya itu dengan tenang, nyantai, seperti tidak ada problem apapun. Itu kalau orang sudah kuat yakinnya. Kalau kita kan enggak, masih ada di kantong untuk dimakan, atau masih ada di rumah ya untuk dimakan. Isi kantong kita enggak ada, bingung. Padahal yang untuk dimakan ada. Tempat tinggal ada, untuk yang dimakan ada, cuma nggak ada uang, entah di kantongnya, dompetnya atau tabungannya nggak ada uang.
itu gelisah. Seakan-akan uang yang menenangkannya. Ini ibarat orang yang pecandu, nggak tenang kecuali make. Sedangkan Allah telah memberitahukan kepada kita yang menenangkan itu adalah zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir, mengingat Allah. Ini enggak ingat isi kantongnya, isi dompetnya enggak ada, bingung, gelisah, khawatir, enggak tenang. Bingung. Nah, ini karena apa? Tidak memiliki keyakinan, apalagi kuat. Tapi kalau orang punya keyakinan yang kuat, wah, tenang dia. Menghadapi itu semuanya dengan tenang, nyantai, tidak gelisah, tidak khawatir apapun. Lah kuatnya keyakinan dan kokohnya iman itu harus dibantu dengan melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin kita bisa mendapatkan kekokohan iman dan kuatnya yakin dengan maksiat, dengan melanggar, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Nabi Muhammad. Gak mungkin. Dengan itu semuanya, dengan ketaatan, dengan kebaikan, iman kokoh, yakin, kuat. Kenapa kita diperintahkan untuk memiliki keyakinan, bukan hanya iman tapi keyakinan? Karena amalan yang sedikit dengan keyakinan itu pahalanya dilipat gandakan dengan banyak. Fa innal amalal qalil, amal yang sedikit, ma'al yakin, diiringi dengan keyakinan, mudha'af ajruhu jazil, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dengan lipat ganda yang banyak, besar. Sehingga di dalam athar disebutkan ada seseorang datang kepada sahabat Mu'adz. Lalu orang ini berkata kepada sahabat Mu'adz, ceritakan kepadaku tentang dua orang, atau beritahu aku tentang dua orang. Dua orang itu disebutkan, satu semangat dalam ibadah, punya banyak ilmu, banyak ibadah, semangat. Sedikit dosa, komplit ya. Banyak ilmu, semangat dalam beribadah, sedikit dosa. Tapi katanya yang penanya, lemah keyakinan. Keyakinannya lemah. Ya tari syak. Jadi muncul kadang keraguan. Muncul keraguan. Dan ini kita alami ya. Ketika turun pemasukan, apalagi nggak imbang dengan pengeluaran sama sekali, muncul keraguan. Aku sudah sholat, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan kebaikan ini, katanya kalau ini gini, kalau ini gini. Apalagi kan kita paling seneng ngamalkan sesuatu yang mengundang rezeki. Sholat duha nggak ditinggal apa? Jadi ini gampang no rezeki. Ini nggak ditinggal kenapa? Karena mempelancar rezeki. Itu kan paling seneng kan kita. Tapi ketika kita sudah melakukan ini, kemudian kok nggak lancar, kok ini muncul keraguan. Bener tak itu? Ya, seperti orang minum obat lah. Tidak ada perubahan, obat tidak manjur, kurang manjur. Jari ini, mosok iya kita ambil durung waras.
Muncul keraguan. Akhirnya dijawab sama sahabat Mu'ad. Faqala Mu'ad la yuhbitan la syakku amalah. Keraguannya akan menggugurkan amalnya. Nah, semangat dalam beramal, ilmunya banyak, sedikit dosa, keraguannya ini bisa menggugurkan amalnya. Lalu pertanyaan kedua, an rajulin galilil amal illa anahu gawiyul yaqin. Ada orang amalnya sedikit tapi punya kekuatan keyakinan atau punya keyakinan yang kuat. Diiringi banyaknya dosa. Amalnya sedikit, banyak dosa, tapi yakinnya kuat. Diam sahabat Mu'ad, nggak jawab. Akhirnya orang yang tanya ngomong ke sahabat Mu'ad, wallahi, la in ahbata syakul awal a'mala birri, layum ihyan yakin hada dunubu kulluh. Katanya orang tersebut, demi Allah, kalau keraguan yang pertama bisa menggugurkan amalnya, amal kebaikannya, maka katanya orang tersebut, keyakinannya ini akan menghapus dosa-dosanya. Kalau tadi kan walaupun semangat dalam ibadah, sedikit dosa, banyak ilmu, keyakinannya bisa apa? Menghapus kebaikan-kebaikannya, ketaatannya. Lah orang ini bersumpah, demi Allah, keyakinannya ini akan menghapus dosa-dosanya. Maksudnya apa? Keyakinannya akan mendorongnya untuk bertobat sehingga melakukan banyak kebaikan. Jadi tanaman yang banyak, tapi karena tidak diperhatikan akan menghabiskan semuanya. Tapi tanaman yang sedikit diperhatikan, diurus, dirawat akan tumbuh banyak. Seperti itulah kuatnya yakin dan lemahnya yakin. Orang yang lemah yakin seperti orang yang memiliki tanaman yang banyak, yang besar, yang luas, tapi nggak diperhatikan, nggak dirawat. Akhirnya apa? Mati satu demi satu. Akhirnya habis. Tapi orang yang punya keyakinan kuat, walaupun sedikit dirawat, dijaga, akhirnya tumbuh, menjadi lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. Fa'akhadha Mu'ad biyadih. Akhirnya sahabat Mu'ad memegang orang tersebut dan mengatakan, ma ra'aitu hadza huwa afqahu min hadza. Aku enggak melihat dia lebih faham daripada ini. Fata'amal fadlal yaqin li ahli, maka perhatikanlah kemuliaan keyakinan untuk orang-orang yang memiliki keyakinan. Wahfazil hurma bi husnudhanil mu'minin. Jagalah kemuliaan dengan berhusnudzan kepada orang-orang yang beriman. Fa inna Allah qad akhfa sirrahu fi khalqihi, karena Allah menyembunyikan rahasianya di dalam makhluknya. Fafham, maka fahamilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keyakinan kita, mengkokohkan keimanan kita sehingga kita terus bisa meningkatkan kebaikan, memperbanyaknya sehingga waktu-waktu kita terisi dengan kebaikan, kemuliaan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.